Wa'lam anna al-'abda fi haqqi dinihi ala 3 darajatin. Seorang hamba terhadap agamanya ada 3 macam. Nanti ada jawabannya. Kamu kenapa kita harus sholat 50 rakaat? Kenapa enggak cukup 5 rakaat? Ada di sini. Maksudnya kenapa 50 rakaat kita mengerjakan 50 rakaat sunat? Enggak cuman 5 rakaat wajib doang. Ada di sini nanti jawabannya. Pertama, imma salimun, orang selamat. Wa huwa al-muqtasir ala ada'il fara'id wa tarkil ma'asi. Dia hanya mengerjakan fardu-fardu dan meninggalkan maksiat. Berarti dia orangnya selamat. Yang fardu dikerjakan, yang maksiat ditinggalkan. Selamat. Yang kedua, rabihun, orang yang mendapatkan laba. Kalau tadi ini balik modal ya, kalau dalam bahasa perdagangan. Kalau sekarang rabihun, dapat banyak laba. Wa huwa al-mutatawwi'u, yang mengerjakan kesunahan bil qurubati wan nawafil, perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah dan nawafil ini rabihun. Jadi kita sholat 50 rakaat itu sunnah untuk mendapatkan laba. Nanti labanya ini bukan duniawi. Ya walaupun duniawi dapat, tapi ini ruhani. Dapat panggilan dari Allah, dapat ilham, dapat khatir, dapat ini. Dan ruhani dibanding jasad ini. Ruh itu lebih mahal di sisi Allah daripada jasmani ini. Begitu juga perbuatan fisik lebih mahal, perbuatan hati lebih mahal di sisi Allah daripada perbuatan fisik. Sholat, zakat, haji, itu yang lebih mahal adalah kamu. Tapi jangan ditinggalkan. Ibadah syukur, ibadah sabar, ibadah khusyuk, ibadah tahalli, takhalli, tajalli. Yang ketiga, khasir, orang rugi. Bahwa al-muqassir 'anil lawazim, meninggalkan yang wajib. Fa in lam taqdir an takuna rabihan fajtahid an takuna saliman. Jika kamu enggak bisa jadi orang yang laba, yang dapat laba, maka berusahalah untuk menjadi orang yang selamat. Wa iyyaka thumma iyyaka an takuna khasiran. Jangan sampai kamu jadi orang yang rugi. Jangan. Nah, begitu juga jangan sampai kamu hanya berada di alam fisik. Kemarin kan sudah dimarahin Syekh Ghazali kan, masih dibilang binatang, dibilang lemah. Memang bukan itu dibilang, kenyataan begitu. Spesifikasi manusia itu lemah. Dia adalah yang bisa masuk ke alam malakut. Spesifikasi. Iya. Kalau enggak mampu ke alam malakut, berarti dia balhum adal, lebih sesat dari binatang. Bukan saya ngomong, mana kemarin yang baca kita di Mishkat ya, di Mishkatul Anwar. Wal 'abdu fi haqqi sa'iril 'ibad, begini saya bukan meremehkan, karena pegangan orang yang ahli musyahadah ini, Thariqah Karkari ini, dia istihqarun nafas, memandang hina diri dan memandang orang lain sebagai orang mulia. Cuman untuk memotivasi orang itu kan perlu ditekan, itu kayak spiral kan, tekan baru dia naik ke atas. Wal 'abdu fi haqqi sa'iril 'ibad lahu 3 darajatin. Hamba kalau dengan hamba yang lain ada 3 tingkatan. Al-ula ayyanzil fi haqqi manzilatal kiramil bararah minal malaikah, menempatkan dirinya sebagai malaikat yang mulia. Wa huwa ayyas'a fi aradihim rifqan bihi wa idkhalan lisurur ala qulubihim, berusaha memenuhi hajat orang lain dan berusaha memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Berarti dia levelnya level para malaikat. Cek sendiri.
Atsaniyatuh yang ketiga ayyanzila fi hakim manzilatal bahaim wal jamadat. Dia kedudukannya seperti binatang dan benda mati. Fala yanalhum khairuhu. Sehingga hamba-hamba yang lain tidak mendapatkan kebaikan dari orang itu. Walakin yakuffu anhum syarrahu. Tetapi orang itu menahan dari keburukan, artinya dia tidak berbuat buruk kepada orang lain dan juga tidak berbuat baik. Berarti dia seperti binatang dan benda mati. Ats-tsalitsatu yang ketiga. Panjang ini sebenarnya kalau dilanjutkan. Ayyanzila fi hakim manzilatal aqarib wal hayat was siba ad-dariyat. Dia levelnya seperti kalajengking, hayat ular, siba binatang buas, ad-dariyat Yang berbahaya. iya, yang berbahaya. La yurja khairuhu wa yutaqqa syarruhu. Yang kebaikannya tidak bisa diharapkan lagi, malah keburukannya harus dihindari. Begini ini. Cek kita nih. Fa illam taqdir ala an taltahiq bi ufuqil malaikah. Jika kamu tidak bisa naik pada level malaikat, fahdhar an tanzil an darajatil bahaim, maka wal jamadat, maka jangan sampai lebih rendah dari level binatang dan benda mati. Ila maratibil aqarib wal hayat was siba ad-dariyat, hingga sampai ke level kalajengking, ular-ular dan binatang buas. Cek nih kita punya perbuatan. Itu kalau dia orang suka gosip, levelnya ini dia. Tahu suka buka aib orang lain, dia levelnya yang ketiga nih. Fa in radita li nafsika nuzul min ala illiyin fala tarda laha bil hawi ila asfalis safilin. Kalau kamu merelakan diri untuk turun dari level malaikat ala illiyin, gak sampai ke level malaikat, fala tarda laha bil hawi, jangan sampai kamu rela untuk turun pada asfalis safilin. Fala'allaka tanju kafafan la laka wa la alaika. Barangkali kamu bisa selamat kafafan la laka wa la alaika, enggak bermanfaat bagimu dan enggak mudarat bagimu, tengah-tengah aja kayak binatang. Artinya jadi binatang ya udah, mending jadi benda mati atau binatang daripada jadi hewan buas yang membahayakan orang. Tapi yang lebih bagus ke tingkat level malaikat. Ini dia. Cek. Kalau binatang nih, manzilatal bahaim, binatang memang kerjanya makan, tidur gitu. Makannya bukan buat perutnya, bukan ruhnya. Ruhnya enggak dia kasih makan. Kalau ruhnya jasadnya aja ya. Iya, kalau ruhnya dikasih makan ke malaikat. Dan ini bukan untuk menilai orang lain, tapi menilai diri sendiri. Saya sudah level mana nih? Begitu. Kalau orang lain mah biarin dulu, kita belum selesai. Fa in radi fa alaika fi bayadi naharika, kamu di siang hari alla tashtagil illa bima yanfa'uka fi ma'adika, jangan sampai sibuk kecuali dengan perbuatan yang bermanfaat di akhiratmu. Au ma'ashika alladzi la tastaghni an isti'anati bi ala ma'adik, atau sibuk untuk duniawi yang kamu butuhkan untuk akhirat. Fa in ajazta 'anil qiyam bihaqqi dinika ma khalatatin nas wa kunta la taslam, kalau kamu enggak bisa melaksanakan hak agamamu ketika bercampur dengan manusia, wa kunta la taslam, enggak selamat ketika bersama dengan orang-orang lain, itu fal uzlatu aula, mending uzlah. Apa itu? Menyendiri. Fa alaika biha fa fiha an-najatu wassalamah, mending kamu menyendiri, karena itulah keselamatan dan kemenangan. Menyendiri daripada mengganggu orang. Di sini. Nah, kalau dalam thariqah Qarqiyah itu uzlah ini cukup 3 hari 3 malam oleh syekhnya itu. Tapi dipilih nanti. Setelah dia nafsu ammarah, lalu mulhamah, lalu lawamah, lalu mulhamah, lalu mutmainnah, meningkat lagi
maka dia dimasukkan ke khalwat untuk naik ke alam malakut sampai tujuh langit, sampai ke aras, sampai ke kursi, Dikubur. di khalwat ini. Fa in kanatil wasawis fil uzlati tujadhibuka ila ma la yuridillahu ta'ala wa lam tadir ala qamiha bi wadhaifil ibadati fa alaika bin naum. Kalau ternyata gangguan-gangguan masih ada saja ketika kamu uzlah sendiri, gangguan hingga melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah, dan kamu tidak mampu mencegahnya dengan cara melaksanakan ibadah, tidur aja. Tapi yang wajibnya ketinggalan semua nanti. Kenapa? Yang wajibnya ketinggalan semua. Enggak, ini kalau sudah enggak ada punya kewajiban lagi. Kalau udah belajar. Fahuwa ahsanu ahwali ka ahwalina. Tidur itu ada keadaan yang paling baik. Tidur. Karena dia enggak berbuat dosa kan. Idza ajazna 'anil ghanimah radina bisalamah. Radina bisa. Kalau kita sudah tidak bisa mendapatkan harta perang, Iya. ya udah mending kita selamat. Mau berperang, Nggak berani. kalah. Kalau nggak berani kalah malah kan, karena jadi maksiat. Ya udah mending selamat aja, tidur. Fil hazimah. Fa'akhis sabihali man salamatu dinihi fi ta'til hayatihi. Betapa rendahnya keadaan orang yang keselamatan agamanya berada pada meniadakan kehidupannya. Tidur. Idzin naum akhul maut. Karena tidur itu adalah saudara kematian. Ketika mati itu dalam fabasarukal yauma apa? Hadid, ada kan? Apa tuh? Bahwa nanti ketika mati mata kamu itu tajam. Ya. Karena dia ketika mati melihat kenyataan sudah. Melihat realitas di akhirat itu kan hakikat-hakikat yang dilihat. Nah, kematian tidur itu adalah apa? Juga. Saudara kematian. Maka ketika tidur melihat hakikat. Iya. Ini orang soleh aja yang tidurnya seperti itu, apa orang jelek juga melihat seperti itu juga? Ya kayak tadi belajar ilmu hikmahnya itu dipush dengan ibadah-ibadah. Ilmu hikmah. Yang tadi yang kita baca apa kita yang ilmu hikmah itu? Ilmu hikmah, lalu thariqah, lalu ma'rifat. Itu tafsir. Tadi pokoknya yang kita bahas. Wa huwa ta'tilul hayati, tidur ini adalah menyanyiakan kehidupan, waltihakun bil jamadat, dan sampai pada tingkat atau selevel dengan benda mati. Tidur gitu. Jadi memang kita ini sudah dunianya bukan dunia fisik. Kalau Islam itu, Islam kan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Jadi harus meningkat itu. Kamu cek diri kamu sudah sampai tahap mana gitu. Jangan cuman pakai materialisme atau materialisme. Semuanya diukur dengan materi, diukur dengan dunia fisik nih. Kalau bagian ruh nggak percaya, bagian channel ke ruhani nggak percaya, jangan ke sana. Orang Islam dia punya ruh, punya pelajaran penting tentang ihsan ini, punya sir, punya ilmu yang berhubungan dengan alam malakut, bahkan bisa meningkat ke alam jabarut. Kalau jadi hidupnya langsung 3 nih, di alamul mulk wasyahadah, alam malakut, lalu alam jabarut. Kalau kan di alam bumi doang, jadi bukan di bumi ini kehidupan itu, ada alam malakut juga ketika manusia masih di bumi.